Warga desa Sukamukti yang terdampak tol Getaji menanti kepastian kapan akan dicairkan pembayaran ganti untung, karena sampai awal 2023 ini belum ada tanda-tanda adanya progres pembebasan lahan. Assalamualaikum semuanya. Pembebasan lahan tol Getaji seksi 1 akan segera dibangun pada kuartal 2 tahun 2023 ini. Akan tetapi pembebasan lahan sampai awal tahun ini belum juga beres. Dari kabar sebelumnya, banyak warga yang merasa kurang puas mengenai besaran nilai ganti rugi, sampai warga yang menunggu kepastian kapan UGR itu dicairkan. Akankah tol Getaji memenuhi target? Simak ulasan berikut ini. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Kepala Desa Sukamukti, Dadan Hamdani, berharap adanya kepastian pembayaran ganti untung untuk tanah warga yang terdampak tol Getaji pada Senin 2 Januari 2022 lalu. Menurutnya, tanah milik warga desa Sukamukti yang terdampak tol Getaji berjumlah 173 bidang yang berada di 3 RW, yaitu RW 4, RW 5, dan RW 6. Mengenai proses pengukuran dan pemberkasan untuk desa Sukamukti sendiri sudah selesai. Ada kabar dari pihak BPN dan pihak pengadaan jalan tol Getaji di minggu pertama bulan Januari 2023 akan diadakan pengumuman untuk luasan yang betul-betul terdampak oleh pengadaan jalan tol Getaji. Secara umum masyarakat sebetulnya sudah paham dan sudah mengikuti tahapan yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan jalan tol. Meski demikian, ada tuntutan permohonan dari warga masyarakat kaitan dengan kepastian pembayaran ganti untung dari lahan-lahan yang terkena tol oleh pembebasan jalan tol. Mudah-mudahan setelah proses pengukuran luasan, nanti diharapkan tidak lama lagi ada kepastian dari tim appraisal tentang ganti untung untuk masyarakat. Dan tidak terlalu lama sampai ke tahapan pembayaran. Di tempat yang sama, tokoh masyarakat, Haji Cepi 63 tahun warga Kampung Pangkalan, didampingi Babinsa Sertu Asep, menjelaskan kondisi di wilayah masih relatif kondusif. Adapun untuk Kampung Pangkalan yang akan terdampak 1 RT semuanya, dan telah dibahas dengan unsur pemerintah desa Sukamukti. Putusan relokasi yang terdampak 1 kampung tersebut telah disediakan dengan kampung terdekat sesuai harapan masyarakat. Bersumber dari surat edaran resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Garut, di mana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Nurus Solihin, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, menandatangani secara elektronik. Selain itu, sesuai dengan nomor surat 500/32.05/V/2022 Garut 25 Mei 2022 tentang sosialisasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi fisik dan pendataan yuridis objek pengadaan tanah oleh Satgas A dan B, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Gede Bage, Tasikmalaya Cilacap, Kabupaten Garut telah dilaksanakan. Unsur yang terlibat tertera di surat tersebut antara lain Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah jalan tol Getaji, Camat Kadungora, Camat Leles, Camat Lowigong, Camat Banyu Resmi, Kepala Desa di wilayah pengadaan tanah jalan tol Getaji, dan masyarakat yang terkena dampak. Pengukuran pengadaan tanah jalan tol Getaji melibatkan 4 kecamatan dan 17 desa dimulai dari tanggal 2 Juni 2022
dari Kecamatan Banyuresmi berakhir di Kecamatan Kadungora pada 8 Juni 2022 lalu, meliputi Kecamatan Kadungora, Desa Karangtengah, Karangmulia, Mandalasari, Hegarsari, dan Desa Telagasari. Kecamatan Leles, Desa Kandang Mukti, Sengkuang, Leles, Margaluyu, dan Desa Sukarame. Kecamatan Lewigoong, Desa Tambaksari, Marga Cinta, dan Desa Margahayu. Sementara untuk Kecamatan Banyuresmi, ada 5 desa yang terdampak antara lain Desa Sukalaksana, Desa Sukamukti, Desa Pamekarsari, dan Desa Sukaratu. Di sisi lain, PT Jasa Marga Persero Tbk melalui anak perusahaannya PT Jasa Marga Gedebage Cilacap yang mengelola jalan tol Gedebage Cilacap saat ini telah memasuki tahap inventarisasi lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya penetapan lokasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Direktur Utama PT JGC Johannes Manseli menjelaskan, penlok yang telah diterbitkan yang diawali pada bulan Februari 2022 lalu mencangkup wilayah Gedebage hingga Garut Utara. Hingga saat ini proses identifikasi dan pematokan yang masuk dalam Seksi 1 Junction Gedebage Garut Utara, Jalan Tol Gedebage Cilacap untuk wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Garut telah selesai dilakukan. Dia berharap proses pengadaan lahan untuk Seksi 1 Junction Gedebage Garut Utara Jalan Tol Gedebage Cilacap ini berjalan sesuai target, sehingga konstruksi untuk Seksi 1 ini dapat dimulai pada kuartal 2 tahun 2023 atau antara bulan Maret sampai Juni 2023 ini. Saat ini progres kebutuhan lahan untuk Kota Bandung dan Kabupaten Garut sudah dalam proses inventarisasi. Sementara itu, untuk Kabupaten Bandung masih dalam proses penerbitan surat keputusan pembentukan tim pengadaan tanah. Jalan tol Gedebage Cilacap memiliki total panjang 206,65 km yang menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia yang akan melintasi 2 provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 169,09 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 37,56 km. Jalan tol ini terbagi atas 4 seksi, yaitu Seksi 1 Junction Gedebage Garut Utara sepanjang 45,20 km, Seksi 2 Garut Utara sampai Tasikmalaya sepanjang 50,32 km, Seksi 3 Tasikmalaya Patimuan sepanjang 76,78 km, dan Seksi 4 Patimuan sampai Cilacap sepanjang 34,35 km. Sementara pembangunan direncanakan akan dilakukan dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama Seksi 1 dan 2 yang dimulai dari Junction Gedebage hingga Simpang Susun Tasikmalaya sepanjang 95,52 km. Untuk tahap kedua Seksi 3 sampai 4 yang dimulai dari Simpang Susun Tasikmalaya hingga Simpang Susun Cilacap sepanjang 111,13 km. Jalan tol Gedebage dengan nilai investasi sebesar 56 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun, proyek ini masuk BSN dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur. Pembangunan jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas kegiatan ekonomi, semakin melancarkan distribusi barang dan jasa, hingga pengembangan industri dan pariwisata di koridor selatan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Semoga saja tahapan pembebasan lahan sesuai yang diharapkan warga dan mensejahterakan warga, karena Presiden juga sudah mengingatkan bahwa yang dilakukan adalah ganti untung bukan ganti rugi, sehingga masyarakat yang terdampak tidak merasa dirugikan. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.